Latar belakang aku kan di S1 Kebijakan Publik, Oke. Manajemen Kebijakan Publik di Visipol. Dan talent kamu apa, passion kamu di mana, dan what the world needs gitu. Teman-teman yang takut untuk mencoba, ini harus contoh Mbak Kansa nih, Mbak Kansa. Disiarkan langsung dari Kompleks Wisma Akagama, Blok G, Yogyakarta. Selamat datang di program terbaru Suara Agama FM Dropout. Ya. Siap pada kesempatan kali ini? Kesempatan perdana program Dropout kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang dia merupakan alumni UGM juga ya, dari Visipol, yang saya rasa teman-teman pada kenal juga deh sama beliau, karena beliau punya track record yang panjang di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Oke, sebelum itu, kalau yang belum tahu, Dropout adalah program terbaru dari Suara Agama yang pada kesempatan kali ini fokus kepada pembicaraan perihal program kerja anak muda yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bersama saya, Gilbran Muhammad Nur. Oke, sebelum itu kita sapa dulu Mbak Kansa Kalisa. Halo Mbak Kansa. Halo Gilbran, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Nampaknya Mbak Kansa ini semangat banget ya. Iya dong, kan mau diundang sama Gilbran ke Waduh, sini. siap-siap. Makasih Mbak Kansa. Gimana kabarnya Mbak Kansa? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, bagi yang belum tahu, Mbak Kansa ini adalah lulusan UGM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan 2017 ya Mbak ya. Betul. Dan yang paling keren adalah beliau lulusan S2 nih dari Master of Education Policy and Analysis di Harvard University. Siap. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak tuh Mbak? Kok bisa sih Mbak punya niatan untuk lanjut S2 di US ya, apalagi di Harvard? Dan boleh sedikit cerita nggak sih Mbak perjalanan panjang Mbak Kansa itu seperti apa gitu? Perjalanannya tuh panjang ya. Cuma dari dulu itu aku bersyukurnya aku didorong sama orang tua aku untuk mencoba sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang berbeda-beda gitu secara nature-nya. Jadi aku SD itu swasta, kemudian aku SMP-nya di Al-Azhar, aku sekolah Islam, kemudian SMA-nya aku internasional, kemudian aku kuliahnya PTN dan tetap merasa masih ada kehausan gitu. Jadi kayaknya belum cukup nih exposure aku terhadap dunia. Aku pengen nih menempuh pendidikan lebih lanjut lagi. Akhirnya karena dari dulu udah sering juga tuh browsing tentang kampus yang bagus-bagus di luar dan lain-lain, aku jadi tertarik. Dan yang pertama kali di kebayanganku kalau mau daftar ke Amerika yang paling jauh apa ya? Ya Unhar kali ya gitu. Aku nyebutnya Unhar karena kenapa? Less Unhar, intimidating bagi aku gitu ya. Bukan untuk orang tapi less intimidating bagi aku. Akhirnya aku mulai cari-cari tahu aja. Cuma sebenarnya mimpinya itu bukan untuk kuliah ke Harvard sih. Mimpinya tuh memang untuk menuju ke program studi yang pengen aku pelajarin. Kebetulan Harvard itu menyediakan program studinya. Jadi logikanya agak terbalik sebenarnya ya. Bukan pengen kuliah di Harvard tapi pengen ngambil program studi itu, dan kebetulan memang Harvard yang provide. Iya, keren banget sih Mbak. Kan kebanyakan orang tuh kan kepikirannya yang penting dapat kampus keren dulu tuh, baru kemudian perkara soal program studi diurus belakangan. Tapi ternyata Mbak Kansa punya pandangannya berbeda ya, dan di reverse ya. Yang semula notabene kebanyakan pada fokus nyari kampus, kalau Mbak Kansa fokus pada nyari program studi yang kurasa ini sangat keren banget Mbak. Dan tadi Mbak Kansa bilang salah satu kampus top di dunia yang memprovide itu adalah dari Harvard. Dan kenapa Mbak tertarik untuk ngambil Education Policy and Analysis ini Mbak? Jadi latar belakang aku bagi teman-teman, aku sekalian ngasih konteks ya. Latar belakang aku kan di S1 Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik di Visipol. Dan di situ sebenarnya menurut aku S1 selama 3 tahun itu aku kurang mendalami sebenarnya passion aku di bidang kebijakan publik tuh dari sisi apa gitu. Akhirnya aku juga sama lah kayak Gilbran, ikut-ikutan organisasi, nyemplung sana sini gitu kan. Dan pas mulai kerja pun juga mencoba berbagai macam bidang pekerjaan gitu. Dan ternyata intersectionnya memang di bidang pendidikan gitu. Jadi kalau aku rasa dengan passion aku di pendidikan dan kemudian ada memang kebutuhan di dunia dan di negara kita bahwa kita membutuhkan sistem pendidikan yang kuat ke depannya, kenapa nggak aku kawinkan lah mereka berdua itu supaya aku bisa lebih mendalam lagi dan bisa menyalurkan passion dan juga what I'm good at kayak gitu. Keren sih Mbak, perpaduan antara public policy dengan education. Dan kalau mungkin belakangan ini kita lihat ya Mbak, banyak banget kebijakan pendidikan yang perlu untuk dibenahi oleh mereka yang paham soal kebijakan publik. Dan kita harusnya sangat bersyukur ya ada Mbak Kansa yang lulusan S2 dari Harvard yang fokus di bidang kebijakan publik terutama di bidang pendidikan. Oke, keren banget Mbak. Mungkin bisa cerita nggak sih Mbak? Kalau ini kan aku yakin teman-teman pada penasaran tuh, gimana sih caranya bisa
S2 di luar negeri gitu. Apa prosedur dan apa yang mungkin perlu dipersiapkan buat teman-teman yang barangkali punya niatan untuk ke sana gitu, Mbak? Iya ya, yang mungkin bisa dibagi dua ya. Yang pertama mungkin yang jelas persiapan teknisnya, tapi menurut aku itu bisa aksesibel dimanapun gitu ya, bisa lihat di website dan lain-lain. Tapi yang menurut aku persiapan yang paling memakan waktu dan perlu disiapkan adalah persiapan kalian tuh tahu kalian mau ngapain gitu. Itu yang menurut aku paling banyak orang kalau misalnya ke aku, Kansa gue mau lanjut S2 nih gitu. Tapi ketika aku nanya balik ke dia belum selesai untuk eksplorasi diri. Jadi menurut aku ya first stepnya adalah kamu harus tahu tuh yang aku bilang tadi, mungkin ikigai ya kalau untuk singkatnya ya. Jadi talent kamu apa, passion kamu di mana, dan what the world needs gitu. Dari 3 itu aja mungkin di Venn diagram itu kamu udah bisa melihat kira-kira apa yang sebenarnya kamu punya peluang untuk meneruskan studinya di situ gitu. Jadi mungkin yang aku bisa saranin ke teman-teman adalah mungkin persiapannya lebih ke persiapan mental dulu, karena S2 itu meskipun dia secara jangka lebih pendek tapi bukan berarti lebih mudah gitu ya. Jadi persiapan mental dulu, know what you want to do, baru setelah itu kamu maju ke persiapan yang teknisnya. Berarti harus selesai dengan urusan diri pribadi dulu. Betul. Udah menentukan dulu nih mau ngapain, habis S2 mau ngapain, dan jelas. Karena yang aku lihat ya Mbak ya, selama aku S1 ini kan banyak banget yang fokus ke ngincar dulu di tahapan ke teknisnya kayak misal bahasa Inggris dan segala macam, hingga lupa bahwa mereka belum selesai dengan menentukan arah dan tujuannya masing-masing. Bener banget. Gitu. Jadi ngerasa menarik sih apa yang disampaikan Mbak Kansa ya. Dan nggak semua orang kan paham nih Mbak, bagaimana cara menentukan, wah aku pin kesini nih gitu. Dan banyak banget teman-teman S1 tuh yang kadang-kala bingung tuh dan merasa salah jurusan gitu kan. Nah, gimana tuh Mbak cara Mbak Kansa untuk menentukan, wah kayaknya aku paling cocok di kebijakan publik di bidang pendidikan nih gitu. Ya. Kalau aku berkaca ke aku kemarin ya Gilbran ya, sebenarnya kalau di kampus ya secara organisasi aku juga ikut-ikut ya Gamapi, Dema gitu ya. Aku ikut-ikut gitu untuk sebenarnya tujuannya supaya aku mengeksplorasi aku tuh sebenarnya suka di bagian apanya sih gitu kan. Kalau kita berorganisasi kan kita dirotasi ke divisi yang berbeda-beda gitu. Terus aku juga coba eksplorasi ke level fakultas, aku ikut UGM MUN Community. Terus aku juga di luar kampus aku bikin panggung puisi sama teman-teman gitu kan di Jogja. Jadi menurut aku memang harus banyak nyemplung ya ke kolam-kolam berbeda, banyak cari-cari kesempatan yang sebanyak-banyaknya supaya kamu tuh bisa mengkerucuti atau mengeliminasi hal-hal yang sebenarnya kamu nggak terlalu suka gitu. Jadi cara taunya kamu suka apa ya dengan mengeliminasi yang kamu nggak suka gitu lah. Ternyata kan aku tahu, kayaknya aku nggak bisa sih kebayang kalau misalnya aku duduk di BEM gitu misalnya, nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Atau ternyata aku lebih cocok yang MUN kali ya, lebih soft diplomacy gitu misalnya. Atau kalau misalnya yang untuk aku dalam konteks aku kenapa aku bisa ada pendidikan ya karena aku setelah lulus aku sempat asdos, dan latar belakang keluargaku juga rata-rata di pendidikan. Jadi aku karena nyemplung ke dunia yang berbeda-beda itu jadi akhirnya tahu nih kayaknya ini patut dicoba, kayaknya ini udah mulai kristal nih idenya. Udah mulai mengkerucut ya Mbak ya. Iya betul. Nah ini kadang yang sering banget dilupakan oleh teman-teman Mbak, berani untuk mencoba ceruk-ceruk baru, kolam-kolam baru, sehingga kita bisa mengukur tuh kira-kira apa sih plus minus kita gitu. Iya betul. Jadi teman-teman yang takut untuk mencoba, ini harus contoh Mbak Kansa nih. Mbak Kansa punya kemauan untuk mencoba gitu kan. Akhirnya Mbak Kansa punya kemauan dan punya kesadaran untuk kayaknya paling cocok di bidang ini deh gitu ya. Amin. Dan salah satu produk keren dari Mbak Kansa adalah Mbak Kansa aktif banget di bidang pemberdayaan perempuan teman-teman. Nah Mbak Kansa ini membuat yang namanya empower.id. Nah kira-kira apa tuh Mbak? Boleh sedikit cerita nggak apa itu empower.id itu Mbak? Iya, jadi aku kilas balik ya Gilbran, pas aku baru keterima banget nih gitu kan, aku keterima beasiswa, kemudian keterima Harvard itu dalam waktu yang beasiswa dan Harvard itu cepet gitu ya, dalam sekejap gitu. Jadi aku tuh ngerasa ada overwhelmingly rasa syukur gitu ya, kayak wah, dan aku tuh tahu bahwa aku tuh cukup aware bahwa aku tuh berada di sini sekarang tuh bukan karena aku sendiri aja gitu. Aku di-raise oleh sosok-sosok perempuan yang hebat, dari mamaku, tanteku, nenekku, semua orang yang gotong royong itu membangun aku menjadi diri aku yang sekarang gitu. Dan aku ngobrol nih ketika aku sedang latihan beasiswa dengan salah satu temanku di Harvard, namanya Kak Selin Wijaya. Dia itu adalah sekarang dia lulusan dari
Harvard Medical School, dia sebelumnya di UNER, seorang yang sangat berprestasi banget juga, dan dia young mom, jadi dia ibu muda. Nah di situ aku sama dia karena sering ngobrol, karena kita satu mau ke Harvard bareng dan sama-sama didanai beasiswa LPDP, kita tuh curhat gitu, kok lagi ngobrol-ngobrol sebagai teman, kita ada satu align vision gitu. Kita tuh sama-sama pengen gimana ya cara kita menularkan rasa syukur ini Kak gitu kan. Ya udah deh, kebetulan waktu itu ada salah satu crowdfunding platform ya yang nge-approach kita. Akhirnya kita coba deh kita galang dana gitu untuk beasiswa perempuan. Siapa tahu dari situ bisa bergulir ke yang lain-lain, dan ternyata benar kita menggalang dana dalam waktu dekat, kita menggalang sekitar 50 juta dan itu cuma berbasis online. Kita belum establish secara online kita tuh siapa, kita cuma ceritain mimpi kita, visi kita, alasan kita, dan banyak yang support, dan akhirnya dari situ Empower udah bergulir mengepakkan sayapnya jadi sebuah organisasi yang tadinya memang awalnya cuma beasiswa doang gitu. Jadi sekarang udah banyak lagi lah. Berarti awalnya memang fokus ke award, kemudian bergeser ke organisasi. Awalnya cuma karena kita sesimpel kita berdua tuh sama-sama award di LPDP dan kita mau ke Harvard. Jadi kita kayak gimana ya caranya orang-orang tuh juga tahu rasanya dapat beasiswa dan mentorshipnya itu itu Mbak. Itu penting kayak itu tuh mind breaking banget gitu. Mind breaking banget ya. Nah, boleh cerita nggak Mbak? Kira-kira Empower ini kan udah berdiri, dan apa aja yang udah dilakukan dan rencana apa yang akan dilakukan Empower ini? Jadi aku sama Kak Selin tuh dua orang yang meskipun mungkin dari kacamata dasar kelihatannya ini pasti nerdy nih ya, dua suka belajar ke Harvard, LPDP, masih muda gitu ya. Maksudnya sebenarnya aku sama Kak Selin tuh cukup seneng juga sama-sama unlearning our progress, unlearning our our past learnings gitu ya. Jadi di awal mungkin kita cuma fokusnya beasiswa. Dulu mungkin di awal kalau boleh jujur, visi aku untuk Empower itu adalah gimana cara kita mencetak Kansa dan Selin lainnya. Mungkin seperti itu, karena yang kita tahu itu gitu ya. Bukan karena kita merasa kita siapa, tapi karena yang kita tahu tuh itu gitu. Aku bisa memandu orang untuk mengikuti jejakku, sharing. Tapi kalau untuk yang lain kok kayaknya belum gitu. Tapi kan ketika aku di Harvard juga aku mengikuti inkubasi atau inkubator untuk memberdayakan yayasanku dan lain-lain. Jadi aku tuh banyak belajar, dan seiring aku sama Kak Selin tuh tipikal yang terjun ke lapangan gitu. Jadi ketika crowdfunding platform itu nge-approach kita, dia nanya mau terima beres apa mau ngerjain sendiri gitu kan. Kalau KOL lainnya mungkin terima beres gitu ya, taruh nama, taruh akun Instagram, selesai, collab gitu kan. Kalau aku sama Kak Selin mungkin karena ini berawal dari sesuatu yang organik banget, jadi kita pengen interview langsung gitu. Dan ketika aku interview langsung Gilbran sama Kak Selin, bahwa di daerah-daerah sana tuh banyak banget teman-teman perempuan yang mungkin pengen gitu ya untuk lanjut kuliah, lanjut sekolah, tapi kadang bukan hanya sekedar dari akses bantuan dana aja gitu, tapi mungkin ada banyak hal yang kita bahkan nggak bisa interfere gitu ya. Contohnya misalnya dia memang punya nenek yang dia nggak bisa tinggalin dari rumahnya, atau ada banyak atau dia ternyata udah punya anak dan dia nggak bisa ninggalin. Jadi yang awalnya mungkin kita beasiswa aku tuh jadi kepikiran sama Kak Selin, Kak, gimana ya caranya kita tetap membekali perempuan-perempuan ini dengan pendidikan atau edukasi supaya mereka tuh tetap produktif gitu dan menjadi versi terbaiknya. Jadi mungkin Empower yang tadinya semula beasiswa, kita beralih menjadi juga mempromosikan non-traditional forms of learning. Jadi kita berikan workshop, upskilling, segala macam. Intinya tuh gimana caranya perempuan-perempuan yang mungkin secara fisik atau secara ini nggak bisa langsung misalnya pindah ke Jakarta atau keluar negeri apa gimana, mereka tuh juga nggak ngerasa tertinggal gitu loh. Gitu sih kira-kira. Jadi kayak program kayak yayasan yang fokus ke pemberdayaan perempuan, tapi nggak cuma sekadar pemberian dana dan segala macam ya, tapi sampai ke pemberdayaan secara mental dan secara kesiapan gitu. Dan memang benar sih Mbak, banyak banget kendala yang kerap kali dialami ya Mbak sama perempuan-perempuan di Indonesia ya. Karena mengingat kultur kita kan kadang cukup condong ke patriarki ya Mbak ya, sehingga akses perempuan untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki itu kadang tidak selebar laki-laki. Nah, boleh cerita nggak sih Mbak, kira-kira apa sih tantangan di Indonesia ya dalam mengembangkan potensi perempuan di Indonesia gitu? Itu pertanyaannya bagus banget, dan kadang kalau aku ketemu sama teman-teman kreator lain gitu ya, ini sesuatu yang aku sering secara informal obrolin aja, apalagi ke cowok-cowok aku seneng banget nanya, gimana sih contoh lo nge-support gitu ya? Iya. Gitu kayak nanya aja gitu, sebenarnya santai, iseng gitu. Tapi itu menurut aku jadi data collection juga bagi aku secara informal gitu kan. Karena ketika aku S2 kemarin di Gilbran, aku melihat dari yang terdekat deh gitu. Aku dikelilingi oleh teman-teman perempuan yang
mereka luar biasa, masya Allah banget. Mereka bisa berada di titik itu tuh karena support system yang kuat dan terutama dari suami-suami mereka. Suami-suami mereka. Yes, jadi kebetulan teman-temanku itu rata-rata ada ya seumuran mungkin bangsa 20 lah ya gitu, perempuan-perempuan tapi udah pada nikah rata-rata. Dan aku kenal juga sama suami-suaminya dan mereka itu yang support banget ya Mbak ya. Support banget, dan support itu tuh bukan berarti cuma memberikan izin aja gitu ya. Beda-beda kasus gitu ya. Beda-beda banget kasusnya. Mungkin ada kasus yang suaminya tuh memang dia willing, mungkin karena pekerjaan dia sebagai wirausaha gitu. Dia willing untuk pindah gitu ya, untuk mensupport istrinya, dia bantu jagain anaknya, misalnya seperti itu gitu kan. Kemudian juga ada suami lain temenku yang dia juga support tuh dari sisi banyak lah pokoknya, yang nggak cuma finansial tapi emosional, terus dukungan sistem, dan mungkin komprominya itu ya. Jadi bukan berarti ya istri diturutin terus, tapi bisa jadi oke tahun ini kita seperti ini, tahun depan nanti aku yang ikut kamu gitu-gitu. Jadi sebenarnya pembicaraan seperti itu yang aku lihat dari teman-temanku sendiri, itu yang aku sebenarnya harapkan untuk ada lebih luas lagi di masyarakat. Jadi lebih open minded conversation aja kali ya. Bukan berarti kalau kamu ngikut aku berarti kamu langsung tercap gini gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan conversation dua arah. Komplementari gitu kan, Mbak. Komplementari, dan tantangan yang terbesar mungkin saat ini yang dari kacamataku yang masih sangat dasar ya adalah ya kurangnya kita memfasilitasi conversation itu gitu loh. Gimana caranya laki-laki bisa support lebih dalam lagi dengan perempuan, dan itu kan bukan hanya dari kita kasih kamu kerjaan aja, tapi bisa jadi dari sisi bimbingannya, bisa dari sisi macem-macem deh gitu. Dan dari beda-beda skala, bisa dari posisi dia atau peran dia sebagai suami, bisa dari peran dia sebagai adik, bisa peran dia sebagai bos gitu kan. Gimana sebagai bos laki-laki dia menjadi support yang lebih baik untuk karyawan perempuannya, gitu-gitulah Gibran. Seru deh. Ini bahkan saya ini ibarat melawan arus ya Mbak ya. Karena aku kalau lihat di kondisi sosial kita kan sangat berat tuh Mbak buat teman-teman perempuan untuk mencoba untuk menapaki karir yang se-accelerate laki-laki gitu. Jadi kurasa bahkan saya ini punya semangat untuk melawan arus. Dan apalagi tadi banyak banget teman-teman laki-laki itu yang kadang terlalu menempatkan perempuan hanya di dapur gitu kan. Acap kali terjadi seperti itu. Dan kurasa unik banget kalau Mbak Kansa tadi punya ide untuk ya kalau semisal perempuan ingin sukses ya mau nggak mau harus didukung oleh sang laki-laki gitu. Betul. Gitu. Jadi ya semoga cerita-cerita semacam ini bisa semakin menyebar luas Mbak. Amin. Agar masyarakat kita semakin melek terhadap potensi yang ada yang dimiliki oleh perempuan. Buat teman-teman yang pengen tanya langsung sama Mbak Kansa, boleh banget langsung tanya ke question box di Instagram. Mumpung Mbak Kansa lulusan Harvard datang ke Suara Agama. Unhar, siap. Oke, lanjut ya Mbak ya. Tadi kan Mbak udah nyeritain soal empower.id, kemudian cerita soal latar belakang Mbak S2 di Harvard gitu. Aku penasaran sih Mbak, secara personal habit Mbak tuh kayak gimana sih Mbak? Kayak misal apakah Mbak itu tipikal orang yang rigid, artinya jam 6 harus bangun nih, jam 7 harus ngapain, atau let it flow aja Mbak? Iya. Wah menarik banget loh. Ini pertanyaan bagus banget. Aku nggak pernah tanya seperti ini dan bikin aku jadi berpikir gitu ya. Aku dididiknya seperti itu sebenarnya gitu. Jadi mamaku itu didikannya cukup militer ya. Jadi dari kecil tuh jam 5 pagi bangun subuh gitu, kayak ada rutinitasnya gitu. Dan sebenarnya kalau saat sekarang berkaca sebagai seorang dewasa, sebenarnya aku nggak serigid beliau. Mau sih serigid beliau gitu kan, itu menurut aku ideal lah gitu. Cuma belum tapi aku ya punya rutinitas, tapi juga aku lebih penting lagi bukan rutinitasnya sih. Sebenarnya lebih penting bagi aku tuh I know what I want to do gitu. Jadi itu kuncinya Mbak. Bener. Aku harus tahu bukan I want to do dalam waktu sehari ini harus tek enggak sih, tapi dari kacamata besarnya jadi sebenarnya rutinitasnya itu tuh formatnya yang fleksibel mengikut ke situ. Jadi ada tuh hari-hari di mana aku mungkin karena aku orang ekstrovert ya Gilbran, jadi aku senang banget. Aku tuh kalau ngobrol gini aku bahkan malah dapat energi gitu. Tapi ada juga hari-hari di mana aku cuma pengen yaudah deh di kamar aja gitu kan, recharging, me time gitu. Itu juga ada sih gitu. Oke, keren banget karena banyak banget anak muda yang itu masih kebingungan Mbak untuk menentukan pattern atau pembagian jadwal waktu setiap harinya. Itu kadang mereka masih bingung, apalagi buat teman-teman Gen Z seangkatanku mungkin. Itu kan kadang mereka masih nggak punya pakem yang pas lah. Dan alih-alih fokus pada harus habis nih ngapain, mending kayak Mbak Kansa tadi fokus ke hari ini mau ngapain, goalsnya apa gitu. Habis itu baru kemudian di breakdown apa aja yang perlu dilakukan. Iya. Gitu. Ada tips and trick gak Mbak buat belajar gitu? Karena kan ini yang dengerin kan anak-anak muda nih. Anak-anak muda. Ada tips and trick gak sih buat
belajar ala Kansa gitu. Biar bisa masuk Unhar gitu. Aku mau sharing nih, sebenarnya ini suatu habit yang aku bikin sendiri gitu ya. Apa tuh, Mbak? Ini sebenarnya aku apply bukan pas aku zaman kuliah kemarin, tapi pas aku mau daftar ke Harvard kemarin kan aku bakal belajar education policy analysis dan aku harus meng-craft essay education policy analysis gitu. Sementara pemahaman aku tentang kebijakan pendidikan tuh mungkin saat itu masih sangat minim gitu ya. Jadi yang aku lakukan, gimana caranya aku bisa belajar tapi juga enjoy the learning process gitu ya. Gimana ya caranya gitu. Tahu nggak yang aku lakuin akhirnya apa? Akhirnya tuh aku ngebikin akun Twitter burner gitu. Terus aku sama bikin Instagram burner, terus aku follow aja tuh semua akun-akun profesor yang di Harvard Education. Kemudian aku follow juga di IG konten-konten tentang education policy. Jadi aku memaksa diri aku untuk menyesuaikan dengan algoritma itu gitu loh. Jadi break the habit gitu. Kenapa? Karena aku tahu rutinitas aku tuh pagi pasti ada main HP, scrolling gitu-gitu. Jadi daripada aku sok-sok idealis, aku harus 2 jam hari ini aku baca 3 jurnal, terus aku bikin ringkasan, terus habis itu aku ini gitu. Itu udah enggak kali ya. Mungkin sekarang yang aku bisa lakukan adalah memanfaatkan media-media yang ada. Ya kalau sekarang mungkin TikTok lebih ini ya, lebih banyak informasinya juga lebih ini. Jadi aku follow, pas itu aku ya follow aja akun-akun yang bisa ini dan build my own habit gitu. Jadi itu tips and trick aku sih teman-teman, apalagi pas belajar IELTS ya, itu aku juga karena bahasa Inggris itu kan juga sesuatu yang harus kita latihan. Bener, Mbak. Nah, jadi itu aku sengaja memang follow akun yang bahasa Inggris, kemudian aku dengerin YouTube, nggak aku nyalain itunya, pokoknya mengkondisikan habituasi ya. Iya, habituasi aku, jadi kayak kesenangan aku dengan rutinitas aku. Akhirnya kita enjoy the learning ya, Mbak. Betul, itu sih penting banget. Karena banyak banget anak-anak tuh atau teman-teman yang belajar tuh karena kepaksa. Betul. Karena mau ujian gitu kan. Betul. Kalau Mbak Kansa ini menikmati dalam proses belajar. Seneng dong. Akhirnya kan kita menikmati proses belajar itu dan akhirnya kita selalu seneng, Mbak. Betul. Ya kita selalu curious dan selalu bertanya-tanya. Betul. Habis ini mau dapat ilmu apa dan segala macam. Iya. Nah, tadi kan Mbak sempat nyinggung tuh soal kemampuan bahasa Inggris. Ada tips and trick gak sih, Mbak, buat belajar bahasa Inggris selain tadi matiin subtitle dan segala macam? Kalau first stepnya sih teman-teman menurut aku adalah hyper awareness ya. Mungkin kalian harus aware dulu kalian di level apa gitu. Jujur gitu ke diri kalian. Kan IELTS itu ada 4 komponen ya. Ada listening, ada speaking, ada writing, ada reading. Nah, dari 4 itu coba kalian skor tuh 1 sampai 5 kalian di mana gitu. Scoring ya, Mbak ya? Scoring 4 komponen itu. Setelah kalian scoring, baru setelah itu kalian bisa menyusun strategi belajarnya. Oke, kalau gitu 2 ini yang paling rendah, berarti aku harus spare 6 bulan untuk belajar ini. Atau kalau misalnya yang tertinggi yang mana, berarti aku harus ngulasnya seperti apa gitu. Jadi dimulai dengan hyper awareness, di ranking ininya di scoring, baru setelah itu kamu nyusun strategi gitu sih. Jadi detail tuh, kita tahu nih minusnya di mana, plus kita di mana. Scoring itu penting banget buat refleksi diri ya, Mbak. Betul. Oke, keren banget nih, Mbak. Ini udah setengah jam ternyata ya. Sebelum selesai nih, Mbak, ada quotes menarik atau mungkin kata-kata hari ini kali ya, yang mungkin bisa membuat teman-teman Akademia Jogja semakin semangat untuk mengejar mimpi dan barangkali semoga bisa ngikutin patternnya Kak Kansa gitu. Apa tuh, Mbak? Kira-kira closing statement lah gitu. Closing statement, wah nggak kerasa ya, seru banget ngobrol nih sama Gilbran. Tahu-tahu udah closing aja. Apa ya teman-teman ya, kalau menurut aku kalian itu jangan set limits ya ke dream kalian. Mungkin itu kesannya cheesy banget, tapi itu sangat real bagi aku. Kenapa? Karena menurut aku ketika kalian berusaha mengejar mimpi itu dan ketika kalian memfokuskan dampak kalian itu, ketika kalian memfokuskan niat kalian itu untuk berdampak dan bukan untuk diri kalian, menurut aku itu akan lebih apa ya, motivasinya tuh lebih dan disiplinnya tuh lebih langgeng gitu ya, lebih. Jadi kayak misalnya aku gitu ya, aku tahu nih sekarang aku mau studi di Harvard karena aku udah punya cita-cita dan juga punya misi. Kemudian aku kembali ke Indonesia, kembali mengabdi ke Gajah Mada, dan aku kembali berkomunitas juga, dan itu adalah sesuatu yang aku aku rasa aku mungkin tidak mampu kalau aku tidak punya alasan yang lebih besar daripada diriku sendiri gitu. Jadi saran aku teman-teman, gali terus mimpinya, don't set limit to your dreams, dan start thinking bigger than yourself aja gitu. Coba pikirkan orang lain. Kalau kata ustadku, kalau masih mikirin diri sendiri aja dan keluarga diri sendiri, berarti kamu nggak ada bedanya sama kambing. Itu aja ya closing statementnya. Kalau mikirin keluarga orang lain, baru berarti kamu bukan bangsa kambing. ini closing statement yang lucu sekaligus inspiratif ya. Oke, jangan sampai kalian jadi kambing, teman-teman. Jangan seperti kambing. Iya, karena tadi ingat teman-teman kata Mbak Kansa bahwa kita jangan sampai fokus pada diri sendiri. Kita harus fokus pada lingkungan sosial kita ya. Apalagi tadi Mbak Kansa keren banget tadi mention
kembali ke Gajah Mada Iya, gitu. Oke, betul. makasih Mbak Kansa atas kesempatan siang hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan, di lain kesuksesan, dan di lain waktu. Semoga Mbak Kansa sukses terus. Amin. Dan makasih teman-teman Akademia Jogja yang udah berkenan nonton dan mendengarkan di Suara Gama FM. Tetap stay tune di channel kita, karena setiap pekan kita akan selalu ada drop out yang lain. Kita akan mengundang narasumber keren yang lainnya, apalagi dari kalangan anak muda. Dan mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, kira-kira next guest star siapa? Nah, tunggu aja di Instagram Suara Gama. Nanti teman-teman akan bisa ketahuan nih siapa narasumber selanjutnya. Makasih ya Mbak Kansa. Thank you Gilbran, sukses terus ya siap. Suara Gama. Siap, terima kasih. Dadah.